Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan cara eliminasi. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari menggunakan cara grafik, nah sekarang kita akan belajar menggunakan cara eliminasi. Nah, sekarang caranya yaitu di sini Ibu ada 4 contoh ya. Nah, Ibu akan jelaskan dulu yang contoh pertama. Contoh pertama itu kita punya x plus 2y sama dengan 5, lalu 2x plus y sama dengan 4. Nah, kalau kemarin kita menggunakan cara grafik, itu berarti kan kita buat grafiknya dulu ya, lalu menentukan titik potongnya. Nah, sekarang kita akan gunakan yang lebih mudah, yaitu menggunakan cara eliminasi. Kalau cara eliminasi itu salah satu dari nilai x atau nilai y harus dihabiskan dulu atau dibuat 0. Jadi kita perlu membuat 0 salah satunya untuk bisa mencari yang lain. Jadi misalkan nih, Ibu mau menghabiskan nilai x supaya kita bisa ketemu nilai y, atau sebaliknya, Ibu mau menghabiskan nilai y supaya kita bisa ketemu nilai x. Nah, sekarang contoh nih, Ibu mau mencari nilai y-nya dulu ya. Maka untuk mencari nilai y, kita perlu menghabiskan si nilai x-nya ini. Nah, sekarang eliminasi itu berarti bisa ditambah atau bisa dikurang. Sekarang kita lihat, kalau ditambah harus habis ya x-nya ya. 1x ditambah 2x jadinya 3x. Ini artinya berarti belum habis. Habis itu ketika misalkan 2x ditambah dengan min 2. Nah, kalau ditambah ini habis jadi 0. Kalau ini nggak habis kan, jadinya 3x. Berarti bukan ditambah. Coba kalau misalkan dikurang. Ini x dikurangin 2x. Maka hasilnya 1x kurangin 2x. Maka hasilnya min 1x. Min x. Maka min x itu juga belum habis karena belum 0. Nah, gimana dong? Ditambah belum 0, dikurang pun belum 0. Maka dari itu, nah, kita perlu mengalihkannya dahulu. Contoh, misalkan di sini ya. Sini kan masih 1, di sini 2. Kita buat di sini sama supaya jadi 2. Karena apa? Supaya kalau dikurangin 2 hasilnya 0. Maka dari itu, yang atas kita ubah menjadi 2. Nah, ubah menjadi 2, maka kita perlu mengalihkan. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Maka hasilnya adalah 2 dikali x, hasilnya 2x. Jadi 2-nya dikali semua elemen ya, semua suku ya. Ditambah dengan 2 dikali 2y, 4y. Sama dengan 5 dikali 2 jadinya 10. Nah, gitu. Jadi harus semuanya dikali 2. Sekarang yang bawah kita tetap kali 1. Kalau kali 1 itu berarti tetap 2x tambah y sama dengan 4. Nah, sekarang ini udah sama nih. Sini 2, sini 2. 2 itu akan habis ketika dikurangin 2. Maka dari itu kita tandanya dikurangin. Nah, 2 kurangi 2 itu habis ya 0. Ditambah 4y dikurangin y. Maka hasilnya 3y. Di sini maka 3y sama dengan 10 kurangi 4. Maka hasilnya 6. Nah, udah 0 tambah 3y itu 3y sama dengan 6. Maka hasilnya y sama dengan 6 dibagi 3, maka y-nya 2. Nah, ketemu y-nya 2. Sekarang kita mau cari x gantian. Kalau cara mencari x, maka y-nya yang habis.
Nah, Y-nya yang habis, maka sini X plus 2Y sama dengan 5. 2X tambah Y sama dengan 4. Kita buat supaya Y-nya habis untuk kita bisa mencari X. Y habis ketika di sini 2, ini 2 ya. 2 akan habis ketika dikurangin dengan 2. Maka dari itu, si Y ini kita buat menjadi 2. Maka yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Nah, jadinya X plus 2Y sama dengan 5. 4X plus 2Y sama dengan 8. Nah, ini tinggal dikalikan ya. Ini kali ini, kali ini, kali ini, jadinya ini. Nah, ini. Nah, sekarang habis ketika 2 itu akan habis ketika dikurangin 2. Maka di sini kita dikurangin. Nah, sekarang ini 1. Ini kalau nggak ada angkanya itu 1. 1X dikurangin 4. 1 dikurangin 4. Maka hasilnya min 3. Sehingga di sini min 3X. Nah, 2Y kurangin 2Y itu habis. Maka sama dengan 5 kurangin 8 jadi min 3. Nah, maka jadinya X-nya. Ini tambah 0 itu habis. Maka min 3X sama dengan min 3. X-nya berarti min 3 dibagi min 3. Hasilnya 1. Nah, maka kita ketemu bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu X-nya 1, Y-nya 2. Udah selesai. Gitu caranya kalau menggunakan cara eliminasi. Sekarang Ibu jelaskan yang contoh kedua. Contoh kedua, 3X plus 4Y sama dengan 10. 5X plus 3Y sama dengan 13. Nah, sekarang kita kan perlu menentukan X dan Y. Sama caranya seperti tadi, kalau eliminasi itu harus menghabiskan salah satunya. Oh, gantian deh. Sekarang Ibu akan jelaskan dulu. Kita mau menghabiskan X-nya dulu ya. X itu habis ketika ini harusnya angkanya sama. Kalau sini 3, sini 5. Kita harus samakan. Berarti dengan cara yang atas kali 5, yang bawah kali 3. Nah, maka hasilnya nanti sama-sama angkanya 15. Coba 15X ditambah 20Y sama dengan 50. Yang satunya 15X ditambah 9Y sama dengan 39. Nah, sekarang kita bisa mengurangkan X-nya. Karena biar habis 15 dikurangin 15 itu hasilnya 0. Ditambah 20Y kurangin 9Y, maka hasilnya 11Y sama dengan 50 kurangin 39 sekarang. Nah, 11 juga, maka 11Y sama dengan 11 dibagi 11Y sama dengan 11. Y sama dengan 11 dibagi 11, maka hasilnya 1. Y-nya 1. Sekarang selanjutnya X, kita cari X-nya. 3X tambah 4Y sama dengan 10. 5X tambah 3Y sama dengan 13. Kita mau mencari X, maka kita perlu menghabiskan nilai Y. Y akan habis ketika ini atas dikali 3. Ini di 4 sama 3. Maka angkanya harus disamakan dulu ya. Yaitu 4 dikali 3. Kalau yang 3 dikali 4. Nah, maka sini 9X ditambah 12Y sama dengan 30. 20X ditambah 12Y sama dengan 52. Oke, sekarang kita kurangin. Karena apa dikurangin? Karena 12 akan habis dikurangin ketika dikurangin 12.
Sekarang 9x dikurangin 20x jadi min 11x ditambah 12 dikurang 12 ya 0 sama dengan 2 min 22, maka min 11x sama dengan min 22. X-nya berarti min 22 dibagi min 11, maka X-nya adalah 2. Nah, ketemu, maka HP-nya adalah X-nya 2, Y-nya 1. Nah, gitu caranya. Itu kalau cara eliminasi. Jadi kalian harus menghabiskan salah satu sisinya. Mau X dulu habis, mau Y dulu habis, nanti ketemu Y sama X-nya gitu. Sekarang Ibu akan jelaskan yang soal cerita. Di sini kalian diminta yang nomor 3 ya, ini harusnya ya. Diminta adalah mencari harga masing-masing buku dan penggaris. Nah, kalau kemarin kan pakainya grafik. Kalau sekarang kita pakai eliminasi, sama dengan kemarin, kita perlu memisahkan dulu. Misalkan X itu adalah harga buku, yang Y adalah harga penggaris. Nah, sehingga kita perlu mencari harga masing-masing buku dan penggaris. Sekarang kita lihat kalimat pertama. Harga satu buku dan satu penggaris adalah 3.000. Maka satu buku itu dimisalkan X ditambah 1Y, harga satu penggaris itu 1Y, sama dengan harga buku ditambah harga satu buku ditambah harga satu penggaris, harganya adalah total 3.000. Sekarang yang satunya sedangkan harga 2 buku dan satu penggaris harganya 5.000. 2 buku berarti 2X ditambah satu penggaris Y, satu penggaris ya, maka Y sama dengan 5.000. Nah, sekarang sama seperti tadi, kita kalau mau mencari nilai Y, maka kita perlu menghabiskan X. Di sini X-nya 1, di sini 2. Maka kita perlu mengalihkan ke atas kali 2, bawah kali 1. Sehingga jadinya 2X tambah 2Y sama dengan 6.000. Lalu bawahnya 2X tambah Y sama dengan 5.000. Sekarang dikurangin. 2X kurangin 2X itu hasilnya 0. Ditambah 2Y kurangi Y itu berarti Y, 1Y ya. Karena 2 kurangi 1 itu 1Y, 1Y. 1 itu tidak perlu ditulis. Sama dengan 6.000 kurangi 5.000 jadinya 1.000. Nah, maka Y-nya harganya adalah 1.000. Oke. Maka apa? Harga penggaris Y itu kan tadi harga penggaris. Nah, maka harga penggarisnya adalah 1.000. Sekarang selanjutnya kita perlu mencari si X. Mencari X itu berarti perlu menghabiskan si Y. Nah, ini akan habis ketika apa? Y ini habis ketika dikurangin dengan Y, karena 1 dikurangin 1 hasilnya 0. Nah, maka karena sudah habis, kita langsung saja dikurangin tanpa memerlukan dikali dan dikali. Jadi tidak perlu dikali karena di sini koefisiennya sudah sama 1, 1. Jadi ketika dikurangi nanti habis. X dikurangin 2X maka hasilnya min X ditambah 0 sama dengan min 2.000. Nah, maka min X sama dengan min 2.000. X-nya maka 2.000. Sehingga X-nya ketemu 2.000. X tadi itu adalah harga buku. Maka kita dapat tahu kalau harga buku tadi kita misalkan X, harga buku itu satunya 2.000. Sedangkan
harga penggaris. Nah, harga penggaris itu Y ya. Y tadi berapa Y-nya? 1000. Maka harga penggarisnya 1000. Nah, selesai gitulah caranya kalau menggunakan eliminasi. Ini contoh ketiga. Sekarang Ibu jelaskan yang terakhir. Contoh keempat. Contoh keempat, di sini diminta harga sebuah buku dan ballpoint berapa. Lalu yang B adalah berapa uang yang harus dibayar. Erlin, kemarin kan kalian caranya adalah menggunakan grafik, sedangkan ini saya akan belajar yang nomor 4 menggunakan cara eliminasi. Nah, di sini ada Avio menghabiskan 50.000 untuk membeli 5 buku dan 2 ballpoint. Jadi ada barang buku sama ballpoint. Totalnya 50.000, sedangkan Vian menghabiskan 37.000 untuk membeli 3 buku dan 4 ballpoint. Jika Eli membeli 4 buku dan 5 ballpoint yang sama, ia harus membayar berapa? Berarti kita perlu cari dulu harga masing-masingnya. Harga satu buku berapa? Harga satu ballpoint berapa? Maka sama seperti nomor 3, kita perlu memisalkan dulu. Misalkan X itu adalah harga satu buku. Nah, sedangkan kalau Y adalah harga satu ballpoint. Kita mau mencari nilai X dan nilai Y. Nah, sekarang kita lihat kalimat pertama. Si Avio ini menghabiskan 50.000 untuk membeli 5 buku tulis dan 2 ballpoint. 5 buku. Kalau satu buku dia X, maka kalau 5 buku dia 5X. Ditambah, nah lalu dia juga membeli 2 ballpoint. Kalau satu ballpoint itu Y, harga satu ballpoint, maka harga 2 ballpoint itu adalah 2Y. Nah, total harganya adalah 50.000. Sehingga 5X tambah 2Y sama dengan 50.000. Lalu yang kedua, sedangkan Vian juga membeli di toko yang sama, itu harganya dia membeli 3 buku dan 4 ballpoint, harganya 37.000. Maka ditulis ini 3 buku maka 3X ditambah ballpoint maka 4Y sama dengan 37.000. Nah, sekarang kita mau mencari nilai X dan nilai Y-nya dengan cara eliminasi. Sama seperti tadi, kita perlu menghabiskan nilai Y dulu untuk mencari nilai X. Kita habiskan dengan cara, maka yang atas dikali 3, yang bawah dikali 5. Hasilnya 15X ditambah 6Y sama dengan 150.000. Lalu yang kedua, 15X ditambah 20Y sama dengan 37 kali 5. Nah, berarti 185 ya. 185, 0, 0, 0. Sekarang kita perlu menghabiskan X-nya, maka tinggal dikurangin. Kita seringnya dikurangin ya. Kalau ditambah, kalau misalkan ada soal yang kalau dikurangin gak habis, maka dengan cara ditambah. Jadi disesuaikan aja. Ditambah 6 dikurangin 20, itu hasilnya min 14. Maka di sini jadinya plus ketemu min, jadinya min. Nah, min 14 sama dengan 150 kurangin 5. Berarti min 35. Maka min 14 ini sama dengan min 35. 0, maka Y-nya min 35. 0, dibagi min 14. Maka Y-nya berapa?
maka hasilnya adalah 2.500. Nah, sehingga kita tahu bahwa si Y itu harganya 2.500 atau harga satu ballpoint harganya adalah 2.500. Sekarang kita cari harga satu buku. 5X tambah 2Y sama dengan 50.000. 3X tambah 4Y sama dengan 37.000. Kita kalikan 4 kalikan 2. Karena kita mau menghabiskan nilai Y-nya ya. Maka jadinya 20X ditambah 4Y sama dengan 200.000. Lalu yang kedua 6X ditambah 8Y sama dengan 74.000. Berarti kita belum kali ya. Kok ya benar. Sebentar. Ini 8 ya harusnya ya. Karena 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, sekarang kita berarti 8Y habis dengan 8Y itu ketika dikurangin. Sehingga kita dapat bahwa 20X kurangin 6X maka hasilnya 14X. Ditambah 0 sama dengan 200 kurangin 74. 6, 2, 1. Nah, 6, ya benar. Maka jadinya 14X sama dengan 126.000. Maka X-nya adalah 126 dibagi dengan 14. Nah, berapa? 126 dibagi 14. Hasilnya adalah 9.000. Nah, maka hasilnya adalah harga satu buku itu kan tadi X ya. Harga satu buku itu tadi dimisalkan X. X-nya adalah 9.000. Maka harga satu buku itu harganya 9.000. Lalu harga satu ballpoint itu Y ya. Y itu harganya 2.500. Maka kita perlu sudah ketemu tuh harga satu buku, sudah ketemu harga satu ballpoint 2.500, harga satu buku 9.000. Nah, itu udah ketemu yang A, harga masing-masing buku dan ballpoint. Sekarang yang minta B, berapa uang yang harus dibayar Elin? Elin dia membeli 4 buku dan dia juga membeli 5 ballpoint. 4 buku plus 5 ballpoint. Nah, kalau satu buku harganya 9.000, kalau 4 buku maka 4 dikali 9.000 ditambah harga ballpointnya satunya 2.500, maka kalau 5 ballpoint dia 5 kali 2.500, maka hasilnya 36 ditambah 125. Nah, maka hasilnya adalah 0,058. Maka harga yang harga 4 buku dan 5 ballpoint itu harganya 48.500. Itulah uang yang perlu dibayarkan oleh Elin. Jadi untuk mencari ini yang nomor B kita perlu menentukan dulu harga satu buku berapa, harga satu ballpoint berapa. Nah, lalu kalau 4 buku berarti dia tinggal 4 dikali 9.000, 5 ballpoint berarti 5 dikali 2.500, lalu ditambah maka hasilnya 48.500. Itulah uang yang perlu dibayarkan oleh Elin. Nah, sekian pembahasan Ibu mengenai cara menentukan HP dari SPLDV menggunakan cara eliminasi. Jadi
cara eliminasi itu kita perlu menghabiskan salah satunya, mau nilai X atau nilai Y. Lalu bisa dikurangin atau bisa ditambah, tinggal disesuaikan dengan soalnya. Habisnya itu ketika ditambah atau dikurangin gitu. Jadi kalian yang ibu contohkan ini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi selanjutnya kalian bisa sesuaikan sendiri untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya. Nah, sekian pembahasan ibu mengenai SPLDV, menentukan HP dari SPLDV menggunakan cara eliminasi. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang ibu jelaskan ya. Nah, semangat terus, tetap belajar supaya nanti kalian bisa menggunakan SPLDV ini di kehidupan nyata. Nah, sekian pembahasan ibu. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.